orang tua, apalagi ibu, apalagi mama ini dengan sadar, dengan rela hati menyusui anaknya, memberikan yang terbaik. Bahkan tidak hanya itu, tapi juga banyak perempuan-perempuan yang sekarang multi peran, juga membantu perekonomian keluarga, banyak ya. Itu demi apa? Demi memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan itu pasti capek banget. Boleh dong komen dulu, respon dulu di kolom chat yang multi peran sambil juga membantu perekonomian keluarga, terus yang juga berkarir gitu ya, terus juga menjalankan peran sebagai ibu, seberapa lelah Anda. Itu Masya Allah banget. Semuanya demi apa? Demi ingin memberikan yang terbaik buat anak. Ingin nyenengin anak. Apalagi mau lebaran nih, subhanallah ya. Mau lebaran, ingin ngasih pakaian terbaik buat anak. Kalau libur, mereka libur, ingin memberikan kenangan yang terbaik buat anak. Semua dilakukan dengan alasan ingin menyenangkan atau kalau kita bilang membahagiakan hati anak. Benar? Kadang bahkan dalam sebuah pernikahan yang tidak sehat, banyak emak-emak yang rela bertahan di pernikahan yang tidak sehat itu dengan alasan agar anak-anaknya tidak trauma. Saya bertahan di pernikahan seperti ini karena anak-anak. Saya melakukan ini karena anak-anak. Saya nggak apa-apa disakitin karena anak-anak. Nggak apa-apa biar anak-anak tetap punya ayah. Gimana biar anak-anak tetap bisa melihat kami di rumah. Jadi banyak sekali sebenarnya yang kita lakukan semuanya demi anak-anak. Tapi pertanyaannya, gimana sih sebenarnya kalau kita pengen anak kita happy? Gitu, kita pengen anak kita tenang. If you want your children to be happy, you go first. Kita dulu. Karena kita nggak bisa mengisi kalau kita sendiri masih kering. Oke, saya ulang ya. Kita nggak akan bisa mengisi kalau kita sendiri masih kering. Jadi kita itu sebaiknya punya kondisi batin yang berlimpah, sehingga seberapapun mau ngisi, kita tidak lagi mengharap menuntut untuk orang lain mengembalikan apa yang sudah kita lakukan. Jadi bagaimana kita akan mengisi kasih sayang kalau kita sendiri kering kasih sayang? Terus kalau dibilang kasih sayang dari suami kah, Bun? Bukan. Dari diri kita untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita mau berlemah lembut gitu ya. Berlemah lembut nasehatin anak. Kalau kita sendiri ternyata lisan kita atau pikiran kita tajam untuk diri kita sendiri. Jadi by the way kawan-kawan, landasan kenapa orang menyalahkan orang lain itu adalah karena dia menyalahkan dirinya sendiri. Merasa gagal. Kalau dada sesek banget, nangisin aja, keluarin kawan-kawan. Kalau nyesek let it flow. Biarin ngalir, biarin air matanya ngalir. Semoga jadi penyucuk. Semoga jadi salah satu wasilah untuk detoksifikasi. Jadi itu kawan-kawan. Jadi kita berhenti berpikir ingin nyenengin orang lain terus, tapi kita lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Berarti nggak usah nyenengin orang lain, Bun. Bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah kita fokus pada perbaikan diri kita. Kita fokus mengisi kasih sayang diri kita itu dengan banyak dekat sama Allah, dengan meminta limpahan kasih sayang sama Allah, dengan menyadari betapa maha cintanya Allah sama kita, lalu kita bawa energi baik itu untuk kita kasih sama anak-anak kita. Itu kawan-kawan. Jadi bukan kita menuntut orang lain nyenengin kita, lalu kita bisa mengembalikan. Ini kan semacam hukum transaksional, ya nggak sih? Kita itu selama ini tanpa sadar transaksional. Contoh begini, mama itu udah mati-matian nyenengin kamu, ngebahagiain kamu, beliin kamu mainan sekian juta dan lain sebagainya, tapi kamu kok nggak balikin, kamu kok nggak nurut sama mama.
Jadi yang kita lakukan sebenarnya bukan kasih tanpa batas, tapi sebuah transaksi. Mama ngasih 1, kamu harus balikin 10. Begitu juga ke pasangan. Kita ngasih 1, kamu juga balikin 1 dong. Kamu melakukan 1 ke saya juga akan balas 1. Transaksional. Padahal kalau kita mau menyelami betapa Sang Pencipta kita itu maha sayang sama kita, maha pengasih sama kita, Allah itu tidak pernah transaksional sama hamba-hambanya, sama hambanya kita ini. Adakah kita untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah kasih, kita harus sebagaimananya gitu kan? Nggak ada. Banyak dosa tapi masih dikasih ampun sama Allah. Sholat cuma 5 waktu, itu pun 5 waktu nggak sampai berjam-jam, bisa setiap waktunya hanya 5 menit lah atau 10 menit, berarti kurang lebih kalau 5 menit sehari semalam 25 menit sholat yang wajib, tapi Allah kasih limpahan yang luar biasa. Nah, energi dari Rahman Rahim Allah ini kita serap, kita fullkan tangki kasih sayang kita dengan kedekatan kita sama Pencipta kita, lalu energinya itu kita serahkan, kita kasih buat anak-anak kita. Jadi nggak ada istilahnya transaksional, nggak ada istilahnya kita sibuk mati-matian ingin nyenengin orang lain, tapi tanpa sadar kita menuntut mati-matian untuk disenengin oleh orang lain. Ya nggak? Kita mati-matian gitu ya, berusaha ngebahagiain kalau bahasanya, padahal nggak ada yang bisa ngebahagiain orang lain, berusaha nyenengin orang lain, tapi tanpa sadar kita mati-matian juga menuntut disenangkan hatinya oleh orang lain. Oke, jadi kunci pertama adalah kalau pengen ngelihat anak kita tumbuh sehat mentalnya, kita yang belajar. Kalau kita pengen punya anak-anak yang imunitas mentalnya kuat, imunnya kuat dari dalam rumah, strong from home, semua anak yang imunitasnya bagus, imunitas mentalnya bagus itu kuatnya dari rumah, bukan dari luar. Itu maka kita memulai dari diri kita dulu. Ibda bin Fsik, kata maka ya, memulai dari diri kita sendiri untuk terus berupaya. Dan hari ini subhanallah kawan-kawan semua sudah memulai untuk melakukan perubahan itu, melakukan perbaikan untuk diri sendiri. Dan termasuk salah satunya hari ini kita sama-sama di sini menjadi teman seperjalanan untuk saling mengingatkan satu sama lain, untuk saling memperbesar energi bahwa perempuan ini adalah tiang negara. Perempuan ini almar'ah emadul bilad. Perempuan ini tiang negara loh. Makanya kenapa fokus, kalau saya pribadi fokus mendampingi banyak perempuan saat ini,